Bab 476, Masalah di Jalan 1. Nama, Bangkitnya Dataran Hitam Penulis. Plus matikan mengatur ulang. Apa? Kedua anggota keluarga Allen berseru kalah. Para uskup, mohon, kami tidak bercanda. Bagaimana mungkin tidak ada kekuatan yang mencoba mempengaruhi wilayah kami? Lihat apa yang terjadi di negara bagian kita. Sebagian besar kekuatan bangsawan bertindak berdasarkan keinginan keluarga Nash hanya karena pengaruh luar ini. Dari sudut pandang Anda, hal ini mungkin tampak tidak masuk akal, namun berapa lama waktu yang dibutuhkan sebelum organisasi ini mengubah prioritasnya dan sepenuhnya mengambil alih Pulau Batu? Penatua tertinggi Rolf mengatakan ini dengan gelisah, ketika kepalanya yang botak berkeringat dan wajahnya menjadi semerah tomat. Mendengar hal seperti itu, uskup yang telah memberikan laporannya sebelumnya menggelengkan kepalanya dan berkata, "Saya tidak setuju, saudara-saudara. Kita semua di ruangan ini menyelidiki masalah tentang gejolak yang baru-baru ini terjadi di Pulau Batu segera setelah situasi antara keluarga Allen dan Nash mulai memanas." Itu benar. Beberapa dari mereka berkomentar dengan suara rendah dan dalam sambil melihat ke arah Josh. Dan seperti yang diketahui semua orang di sini, keluarga-keluarga ini hanya membuat kesepakatan komersial dengan kekuatan luar, dan hal ini sepenuhnya diperbolehkan. Jadi, mengenai perubahan posisi keluarga-keluarga ini, menurut saya, ini hanyalah reaksi yang diharapkan. Keluarga Nash bertanggung jawab untuk mengirimkan produk-produk organisasi ini ke berbagai keluarga di Pulau Batu. Namun dengan kapal-kapal dari keluarga seperti itu yang terus-menerus diserang, diharapkan kekuatan yang tidak menerima sumber daya mereka akan mengambil posisi ekstrim dalam hal ini. Masalah. Menurutku, tidak ada yang aneh dengan hal itu. Jika ada yang ingin hal ini berubah, maka pihak yang bertanggung jawab atas serangan ini harus mengubah strateginya. Selain itu, keluarga kerajaan Pulau Batu juga tampaknya setuju dengan hal ini, karena mereka belum melakukan apapun. Terlebih lagi, mereka pasti akan menjadi pihak yang paling dirugikan jika ada upaya pengaruh luar. Dia mengatakan ini dengan jelas, tepat pada intinya. Faktanya, kasus invasi atau percobaan pengaruh luar jauh lebih buruk bagi keluarga kerajaan daripada organisasi bangsawan. Itu karena kehadiran gereja, kekuatan-kekuatan yang lebih kuat di setiap negara bagian umumnya mempunyai otonomi yang relatif besar di bawah pengaruh gereja, sesuatu yang tidak ingin mereka hilangkan. Bagaimanapun, gereja spiritual sangatlah besar dan hanya melibatkan diri dalam hal-hal yang lebih penting. Namun hal seperti itu bisa berbeda jika terjadi pada kekuatan luar. Sebuah kerajaan seperti tempat asal Ruth tidak hanya memiliki organisasi dengan kekuatan besar, seperti dalam contoh sekte awan abu-abu. Tidak, ada lusinan, bahkan ratusan organisasi di negara bagian tersebut yang dipimpin oleh kaisar spiritual, kekuatan satu langkah di atas kekuatan maksimum wilayah utara benua tengah. Dan bagi kekuatan-kekuatan ini, yang sepenuhnya mampu mendominasi keluarga manapun di wilayah Minos, ada keuntungan dalam mengendalikan seluruh negara bagian. Alasannya jelas, kekuatan seperti itu lebih kuat, namun meski begitu, perbedaannya tidak terlalu brutal. Dan organisasi-organisasi dari bagian benua ini dapat menyediakan banyak hal, baik dalam bentuk sumber daya atau personel. Oleh karena itu, bagi keluarga kerajaan, kasus-kasus seperti yang dikecam oleh dua pria dari keluarga Allen ini dulunya sangat bermasalah bagi negara-negara tersebut sejak hilangnya otonomi bisa menjadi sangat signifikan. Sebaliknya, kekuatan mulia pada umumnya tidak mengalami kerugian besar dalam situasi seperti ini, karena banyak faktor yang secara historis menghambat jenis organisasi ini. Oleh karena itu, banyak dari keluarga bangsawan ini tidak keberatan menerima perintah dari pihak A atau B. Bagaimanapun, setelah Uskup Josh selesai berbicara, 9 pria lainnya yang duduk mengelilingi meja itu saling memandang sejenak. Salah satu dari mereka lalu mengangguk dan melihat ke arah Duncan dan Rolf. "Saya setuju dengan Uskup Josh. Tuduhan keluarga Allen ini tampaknya kurang bukti. Bahkan orang yang paling berpotensi dirugikan dalam situasi seperti ini tampaknya tidak mempedulikannya sama sekali." Keluarga kerajaan tenang. Aku sudah bahkan mendengar dari salah satu informanku bahwa para petinggi memandang sekutu keluarga Nash sebagai orang yang cukup ramah. Ya, saya mendengar hal yang sama. Tapi, kalau tidak salah, Raja sendiri yang mengatakan bahwa tidak ada kemungkinan organisasi ini mengancam kedaulatan lokal keluarga kerajaan. Para uskup berbicara satu sama lain sampai akhirnya,
uskup yang bertanggung jawab atas tempat itu menepuk meja itu dan berkata, "Yah, sepertinya tidak ada lagi yang perlu dibicarakan. Oleh karena itu, mereka yang menyetujui pengajuan keluhan Tuan Duncan Allen dan Rolf Allen, angkat tangan kiri dan katakan ya." Ya, titik. Setelah ke-10 uskup setuju untuk tidak menerima kecaman ini, Son Tua memandang dari satu sisi ke sisi lain dan kemudian kedua pria yang berdiri di ruangan itu. "Kami dengan suara bulat menolak permintaan Anda, Duncan dan Allen. Seperti yang aku katakan sebelumnya, jangan kembali ke sini untuk membicarakan topik yang sama lagi, jika tidak, kamu sudah tahu kan." Keduanya mengangguk setuju saat mereka merasakan pikiran mereka mendidih karena kegagalan ini. Tapi tidak ada yang bisa mereka lakukan mengenai hal itu. Mencoba melanjutkan masalah ini hanya akan membuat keluarga Allen menerima hukuman berat dari gereja spiritual. Dan saat mereka berdiri di tengah-tengah tempat itu, ke-10 pria itu mulai bangkit ketika yang terkuat di antara mereka berkomentar dengan lantang, dengan senyuman di wajahnya. "Karena kamu mengerti, selamat tinggal. Kami tidak punya lebih banyak waktu untuk disia-siakan dengan permainan kecilmu." Pada saat yang sama, dua orang mendekati kota kering dengan dua monster tingkat rendah. Keduanya terlihat sangat lelah, dengan butiran keringat mengalir di dahi mereka. Mereka tampaknya menderita akibat suhu panas hampir 40 derajat Celcius, 104 derajat Fahrenheit, seperti yang mereka alami sekarang. Tak satu pun dari mereka mengenakan pakaian khas daerah panas bahkan tidak memiliki topi untuk melindungi kepala. Ditambah lagi, yang lebih parah lagi, medan yang berdekatan tidak membantu mereka, karena tidak ada vegetasi di luar lingkungan kota kering. Diperlukan waktu puluhan tahun atau bahkan berabad-abad agar tumbuh-tumbuhan dapat menyebar ke seluruh wilayah ini, meskipun akar spiritualnya tidak lagi menghambat pertumbuhan tanaman di tanah setempat. Akibatnya, hampir tidak ada bayangan di wilayah dataran hitam seluas ratusan ribu kilometer persegi. Dan ini akan sangat menyulitkan orang-orang yang berada di bawah tingkat kultivasi kelima untuk melakukan perjalanan, seperti yang terjadi pada kedua pria ini. Di bawah tahap budidaya itu, mereka tidak bisa mengabaikan sensasi panas saat bepergian di bawah sinar matahari. Kemudian, mereka hanya perlu mengandalkan pakaian mereka. Tapi, tidak semuanya berjalan sesuai rencana, dan keduanya mengira mereka tidak memerlukan barang-barang ini dalam perjalanan ini. "Sial, sayang sekali hanya satu dari kita yang memiliki cincin spasial kelas 1 tingkat rendah. Kalau tidak, kita tidak akan melalui ini." Pemuda itu berpikir sendiri sambil memandang pria di sampingnya, ayahnya. Tidak mempunyai cukup ruang untuk membawa semua yang mereka butuhkan menjadi masalah bagi siapapun yang bepergian melalui wilayah ini tanpa kehadiran gerbong. "Ralph, menurutmu bagaimana keduanya?" Pria yang lebih tua itu bertanya sambil menatap lurus ke depan, masih tidak bisa melihat tembok kota kering. Ralph dan Rylan telah meninggalkan markas keluarga Yil beberapa minggu lalu untuk menuju kota kering. Setelah berhari-hari melakukan perjalanan, mereka akhirnya sampai di dekat tempat tujuan, di mana mereka bertugas untuk mengawasi Akademi Bintang Hitam. Ditambah lagi, cobalah menyerang dua pemuda yang pernah belajar dengan Ralph. Pokoknya, setelah mendengar pertanyaan ayahnya, Ralph berpikir sejenak tentang hal itu lalu menjawabnya. "Saya mendengar mereka memiliki teknik budidaya tingkat hitam. Jadi, meskipun sumber daya lokalnya tidak sebaik yang dimiliki keluarga Yil, saya pikir mereka seharusnya berada di awal tahap keempat, sama seperti saya." Mendengar jawaban putranya, Rylan mengangguk dan berkomentar, Tapi apa menurutmu kamu bisa mengalahkan mereka? Kita tidak bisa mempermalukan nama keluarga Yil." Aku tidak bisa memastikannya karena aku belum pernah melihatnya. Tapi aku yakin dengan latihan dan sumber daya yang aku miliki di keluarga Yil, aku ragu Lee dan Allison punya pengalaman yang lebih dalam daripada pengalamanku. Lagi pula, di keluarga Yil, ada ribuan orang yang berkultivasi tahap kelima dan beberapa raja spiritual yang dapat meneruskan pengalaman mereka lebih jauh. Sebaliknya, tidak ada hal seperti itu di kota kering ketika kita pergi. Hahaha, kamu benar, Nak. Aku terlalu khawatir. Bagaimana organisasi seperti itu bisa dibandingkan dengan keluarga Yil? Rylan berkomentar keras, tertawa dan menepuk salah satu tangannya di punggung putranya sambil mengarahkan binatang buasnya, berdampingan dengan tangan Ralph. "Ayah, menurutmu apa yang terjadi di kota kering setelah kita pergi? Aku ingat ada rumor bahwa menanam di daerah dataran hitam bisa saja dilakukan."
Ralph sedang berbicara ketika dia tiba-tiba disela olehnya tawa ayah. Ralph, meski masalah pertanian setempat telah teratasi, apa yang bisa mereka peroleh dengan menanam di dataran hitam? Tanah tanpa nutrisi, tanpa vegetasi alami, dengan kepadatan energi rendah. Bagaimana sesuatu yang ditanam di sini bisa bernilai? Paling-paling, mereka mendapat makanan untuk dijual secara lokal. Artinya, sesuatu yang tidak berpotensi menghasilkan keuntungan. Raylan mengatakan ini dengan ekspresi tegas seolah dia tidak mungkin salah tentang masalah ini. Aku senang aku tidak naif, dan aku tidak percaya kata-kata bocah itu. Bahkan jika mereka memiliki teknik tingkat hitam, dataran hitam tidak akan pernah bisa dikuasai oleh keluarga bangsawan seperti keluarga Yale. Bahkan jika mereka bekerja keras untuk mengembangkan kota ini dan mendapatkan beberapa momen keberuntungan, batas lahan ini mungkin berada pada level 49. Tapi, sementara itu, kamu bisa melampaui level 50 di masa depan, selama kamu terus bekerja dan tetap setia pada keluarga Yale. Setelah mendengar kata-kata bijak ayahnya, Ralph mengangguk, menandakan bahwa dia memahami nasihat tersebut. Namun pemuda ini tidak terlalu mengkhawatirkan kota kering. Faktanya, dia menanyakan pertanyaan itu hanya karena dia besar di kota ini dan ingin tahu bagaimana perkembangan lokal sejak kepergiannya. Itu sudah lebih dari 4 tahun, dan meskipun periode ini dianggap singkat di dunia budidaya, Ralph berusia kurang dari 15 tahun, dan itu bisa dianggap cukup lama baginya. Jadi, wajar saja jika ada rasa penasaran tersendiri di benak pemuda ini. Adapun ayahnya, Raylan tidak memikirkan kota kering seperti Ralph. Nyatanya, yang ada di benak pria parubaya ini adalah meninjau kembali kenalan lamanya dan menunjukkan kondisi kehidupan barunya. Dia diterima di keluarga Yale karena bakat putranya, yang telah meningkat beberapa level selama bertahun-tahun. Alhasil, bagi orang dangkal seperti pria ini, ia tak sabar menunjukkan manfaat tinggal di lingkungan unggul dan memiliki anak berbakat. Raylan sudah berencana meminta Ralph menunjukkan kehebatannya kepada teman-teman lama ayahnya, agar pria parubaya itu bisa diakui sukses di kota orang terbelakang ini. Hehehe, aku tidak sabar melihat wajah lelaki tua itu, dia sedang memikirkan sesuatu ketika tiba-tiba suara Ralph membuyarkan lamunan itu. Apa itu? Pemuda itu bertanya kepada ayahnya dengan ragu, hampir bersamaan, ketika dia menghentikan binatang buasnya di puncak lereng tertinggi yang mereka panjat. Apa yang terjadi, Ralph? Raylan bertanya sambil mengubah jangkauan pandangannya dari dasar area itu ke sisi putranya. Ayah, lihat ini di depan kita. Belum pernah ada yang seperti ini di sini sebelumnya. Mendengar hal itu, Raylan langsung melihat ke depan dan melihat sepotong tembok kota kering dan sebagian kubah besar yang menutupi tempat itu. Ini, sebuah tembok, dia berkata dengan lantang, sama terkejutnya dengan putranya atas penemuan seperti itu. Ayah, apakah kamu melihat itu? Sepertinya ada menara besar di dekat tempat kota kering seharusnya berada. Apa yang telah mereka lakukan di tempat itu? Mungkin ini hanya untuk menakut-nakuti orang. Dia bergumam dengan suara rendah, perlahan memahami situasinya. Hahaha, ngerti, nak. Bocah itu pasti melakukan ini untuk menakut-nakuti orang luar dan berpura-pura menguasai kota agar penduduk setempat mempercayainya. Hahaha, dia cerdik. Dia terkekeh saat melihat tempat di depannya itu dan memberi perintah pada binatang buasnya untuk kembali menuju tempat itu. Ayo, kita lihat masalah Black Star Academy, lalu kita bicara dengan rekan-rekanmu besok. Setelah itu, kita tinggalkan tempat ini untuk kembali ke markas. Ralph kemudian membuang ekspresi terkejutnya ke samping dan bergegas mengikuti ayahnya, dengan cepat menuju pintu masuk timur menuju tembok. Ingat, kami akan merahasiakan nama keluarga Yale jika ada penjaga setempat yang menanyakan dari mana asal kami. Ini bisa menunda rencana kami untuk menarik keduanya. Aku mengerti, aku tidak akan mengatakan apapun kepada siapapun, ayah. Setelah itu, ayah dan anak dengan cepat melewati tembok kota kering tanpa kesulitan. Mereka hanyalah dua pelancong dari budidaya tahap keempat dan tidak membawa simbol keluarga bangsawan daerah apapun di pakaian atau perlengkapan mereka. Dan itu tidak aneh. Bagaimanapun, keduanya hanyalah dua bawahan berpangkat rendah yang hampir tidak memiliki sumber daya untuk mengolah dan pastinya tidak dapat memiliki item khusus. Adapun barang identifikasi yang diberikan Lionel kepada Raylan, pria ini tidak akan mengeluarkannya dari cincin spasialnya dalam situasi seperti ini. Terlepas dari kepribadiannya,
dia tahu bagaimana dia harus bertindak dalam situasi ini dan tidak akan memamerkannya kepada orang yang salah. Berbicara dengan teman dekatnya, warga biasa adalah satu hal baginya. Cara lainnya adalah dia berbicara dengan penjaga setempat, bawahan dari orang yang ingin dia keluarkan dari dua bawahannya, melalui tawaran yang sangat menarik. Adapun dari pihak tentara Black Plain Army, ya, tidak ada petunjuk bahwa keduanya adalah tersangka, dan mengingat kekuatan mereka, mereka tidak dihentikan memasuki kota. Yang dilakukan layanan imigrasi perbatasan hanyalah memberikan beberapa tip kepada kedua pelancong ini, sama seperti yang mereka lakukan kepada orang lain yang memiliki profil yang sama seperti Rylan dan Ralph, yang melewati salah satu dari 4 pintu masuk ke tempat ini. Aturan paling dasar, rekomendasi tentang apa yang harus dilakukan dan apa yang tidak boleh dilakukan selama dan setelah berangkat dari tempat itu, jika mereka ingin tinggal di kota itu di masa depan. Namun pada awalnya, meski mereka terkejut melihat begitu banyak orang di pos di pintu masuk timur tembok ini, Rylan dan putranya tidak terlalu memikirkan apa yang mereka dengar. Mereka tidak bisa membedakan kekuatan orang-orang di tempat itu, jadi mereka hanya berpikir bahwa orang-orang itu adalah orang-orang biasa. Namun, segalanya perlahan berubah ketika keduanya meninggalkan pos perbatasan dan memasuki kawasan lindung di tempat itu. Tembok kota kering. Ayah, apakah kamu melihat apa yang aku lihat? Atau mungkin aku sedang berhalusinasi? Ralph bertanya dengan nada kaget saat dia berdiri di tengah-tengah antara pintu masuk timur ke tembok dan area pembangunan kota kering. Mereka baru berjalan beberapa detik ketika akhirnya melihat banyak bangunan di kota ini. Dan meskipun terkonsentrasi di daerah kecil, bangunannya tinggi dan kokoh, khas kota besar. Setelah melihat itu, keduanya langsung merasa seperti kehilangan dukungan, tidak percaya dengan apa yang ada di depan mereka. Tidak, karena aku juga melihatnya, kata Rylan dengan nada serius. Tapi aku hampir tidak percaya. Bagaimana tempat ini bisa berkembang pesat? Pada saat yang sama, ketika Ralph dan Rylan mengetahui kota kering yang baru, Minos berada di salah satu kediaman mansionnya, bersama dengan pasangan ibu dan anak perempuannya. Mereka bertiga melakukan apa yang paling mereka sukai saat bersama, yaitu, bekerja, dengan rajin di atas ranjang. Kedua wanita cantik itu berada di sekitar Stuart muda, dengan Miriam mengendarai tongkatnya dengan gembira, sementara Viola membuat adik perempuannya diserang oleh mulut dan tangan Minos. Selain itu, ketiganya berada di tempat tidur besar, di tempat yang benar-benar kacau, dengan pakaian dan baju besi terlempar ke sisi yang berbeda, di ruangan ini yang sudah ditandai dengan wewangian tubuh ketiganya. Mereka sangat berkeringat saat ini dan tidak kalah pentingnya. Lagi pula, berhubungan seks selama 3 jam berturut-turut tidak akan mudah bagi siapapun, terutama mengingat kedua wanita itu lebih menyukai seks liar. Dan meskipun mereka semua adalah petani dan bahkan memiliki tingkat budidaya yang cukup tinggi untuk wilayah ini, hal itu tidak terjadi, mengubah resistensi mereka di tempat tidur sama sekali. Artinya, ketika mereka semakin kuat, keinginan mereka, atau lebih tepatnya, batasan mereka, akan meningkat, dan mereka akan mencoba untuk melangkah lebih jauh. Akibatnya, meskipun mereka kuat, seks liar masih bisa melelahkan dan cepat melelahkan. Tentu saja, ada pengecualian untuk keadaan seperti ini. Misalnya, selama pasangan tidak mencapai batas kemampuan mereka, setelah tingkat kultivasi tertentu, bahkan mungkin untuk menghabiskan waktu berhari-hari di tempat tidur. Minos sendiri sudah melakukan hal seperti itu dengan Abi tak lama setelah kembali dari Kerajaan Ombak. Pada saat itu, mereka mengambil cuti 2 hari untuk beristirahat dari perjalanan mereka, setelah menghabiskan sebagian besar waktunya dengan mengurung diri di salah satu ruangan di rumah kerajaan tata ruang. Lagi pula, untuk Viola dan Miria, tidak mungkin Minos bisa tampil selama itu. Pertama, mereka tidak punya banyak waktu untuk dihabiskan bersama, karena mereka memiliki tanggung jawab dan tidak memiliki hubungan yang berarti. Justru karena itulah, biasanya pemuda ini hanya bisa bersama mereka berdua secara bersamaan, sesuatu yang sangat menuntut darinya. Kedua, karena keduanya memiliki gaya yang sangat berbeda dengan Abi, lebih memilih berhubungan seks hingga pingsan, kelelahan. Dengan dua masalah ini, meskipun Stuart muda sudah lebih kuat dari kedua wanita ini, dia tidak bisa mendapatkan keuntungan yang berarti dibandingkan kedua temannya. Jadi, dia hampir sama kelelahannya dengan mereka saat ini. Ah gelombang, oh gelombang, memem gelombang-gelombang. Mereka bertiga mengeluarkan suara kenikmatan di tempat itu saat Minos sekali lagi memenuhi interior Miria.
Di saat yang sama, wanita ini datang bersamaan, dengan putrinya sedang menghisap salah satu putingnya. Pada saat yang sama, penguasa muda dataran hitam merasakan cairan panas di mulutnya sementara kaki Viola gemetar hebat, masih di atas wajahnya. Ah, itu sangat bagus. Dia berpikir dalam hati sambil merasa senang. Kemudian mereka bertiga perlahan-lahan berbaring di tempat tidur itu, dengan pasangan ibu anak di kedua sisi penguasa muda. Dia tersenyum saat melihat mereka berdua mendekat untuk memeluknya. Kemudian dia membuka tangannya, melingkarkannya di pinggang mereka, dan memeluk mereka bersama-sama dalam posisi yang nyaman untuk mereka bertiga. Ah gelombang, oh, aku bisa memahami daya tarik beberapa pria karena memiliki begitu banyak wanita yang berbeda. Sungguh menakjubkan bisa bersama lebih dari satu wanita terus-menerus, tapi itu juga tidak mudah. Dia berpikir sendiri ketika dia melihat dua wanita cantik yang menyandarkan kepala mereka di dadanya. Pria-pria dengan lebih dari 5 wanita ini sungguh luar biasa. Bagaimana mereka melakukannya? Aku hampir tidak punya waktu luang untuk melakukan hal lain hanya untuk mengurus Abi, Ruth, Elena, Viola, dan Miria. Stuart muda kadang-kadang memikirkannya. Lagi pula, selain berkultivasi, melatih teknik spiritualnya, dan bekerja, pemuda ini hanya punya waktu untuk tidur bersama kelima wanita ini. Maka wajar saja jika ia tak bisa tidak mengagumi sosok-sosok yang berhasil menghidupi lebih dari 5 istri atau pasangan sekaligus. Tetapi orang-orang ini mungkin memiliki level yang jauh lebih tinggi daripada pasangannya, atau mereka tidak memberikan layanan kepada mereka semua. Dia berpikir sejenak, kurang lebih memahami penyelesaian dari masalah tersebut. Ya, menurutku ketika aku menjadi raja spiritual, aku akan menanganinya dengan mudah, hehe. Setelah memikirkan hal-hal kritis ini beberapa saat, Stuart muda akhirnya melepaskannya dan memperhatikan kedua wanita di sekitarnya lagi. Viola sudah tertidur pada saat ini, karena dia adalah yang terlemah dari ketiganya dan secara alami memiliki lebih sedikit perlawanan. Sedangkan untuk ibu wanita muda ini, Miria hanya memejamkan mata saat dia dengan lembut mengusap salah satu tangannya ke perut. Minos semakin mendekatkannya pada dirinya, membuat bibir mereka saling bertemu sementara payudara penuh Miria menempel di bahu kirinya. Gelombang. Setelah beberapa saat, keduanya membuka bibir mereka dan saling menatap, melihat hasrat yang membara mereka saling bersimpati. Minos lalu tersenyum dan berkata dengan suara pelan agar tidak membangunkan wanita di sampingnya. Aku mendengar dari Viola bahwa kamu telah menyatakan bahwa kamu tidak akan pernah tidur denganku lagi setelah hari kita bertemu itu. Petik 2. Lalu kenapa sejak hari itu, hari demi hari, kamu datang mengunjungiku? Saya mengatakan itu. Saya tidak ingat. Saya pikir putri saya menjadi bingung dan akhirnya berbicara omong kosong. Dia berbisik di samping telinganya saat dia merasakan putingnya sekali lagi menggigil karena sentuhan yang diberikan pemuda ini padanya saat ini. Dia kemudian tersenyum dan melanjutkan. Tapi dia sudah mengatakan hal seperti itu, haha, gadis nakal itu tidak menepati janjinya dan masih menyalahkan ibunya. Mungkin dia mengetahuinya dari seorang ahli. Minos berkomentar samar-samar sambil melihat kedewasaan ini, permainan wanita. Miria dan Viola tidak bersusah payah untuk menepati janji sebelumnya. Setelah mengetahui kota kering dan memahami bahwa kondisi yang diajukan Minos tidaklah buruk. Beberapa hari yang lalu, keduanya sudah mencarinya untuk mencari perusahaannya. Dan sebagai seorang pemuda jantan yang penuh energi untuk dibelanjakan, Minos tak mau menolak persahabatan dua wanita cantik yang penuh hasrat padanya. Akhirnya, karena ketidakkomitmen mereka terhadap janji tersebut, situasi saat ini menjadi mungkin terjadi, dan mereka terus-menerus mengadakan sesi seperti yang baru saja mereka akhiri. Ngomong-ngomong, Miria, kapan aku bisa bertemu Mendi lagi? Kamu tidak sengaja menunda ini, kan? Minos menanyakan ini setelah beberapa saat. Tentu saja tidak. Saya sudah mengatakan bahwa saya berkomitmen pada pasukan Anda dan gagasan menjadi bagian dari kota ini di masa depan. Tetapi bagi Anda untuk melihat Mendi, itu akan memakan waktu cukup lama. Dia menjelaskan kepadanya, membuat ekspresi yang sedikit lebih serius, yang biasanya tidak digunakan oleh wanita ini. Biasanya Mendi yang mengunjungi saya di kota perairan, bukan karena kontak saya. Namun, meski saya bisa mengiriminya pesan, keluarga mungkin mencurigai saya karena semua burung gagak yang masuk ke markas diperiksa, termasuk beberapa surat. Itu adalah sesuatu yang sulit untuk dihindari. Lagi pula,
Meskipun seekor burung gagak dapat dikirim langsung ke orang yang dituju, ini bisa berbahaya jika orang yang dituju berada di dalam markas dengan penghalang pertahanan. Hal seperti itu akan membatasi kemungkinan gagak secara alami dapat diperiksa dalam situasi seperti ini. Oleh karena itu, Miriam merasa tidak aman jika mengirimkan surat berisi konten sensitif kepada Mendi, karena wanita tersebut tidak tahu keberadaan wanita muda tersebut saat ini. Tapi kamu tidak perlu khawatir tentang itu. Mendi tidak pernah lebih dari setahun tidak mengunjungi Viola dan aku. Jadi, ketika dia pergi ke kota air dan menerima suratku, dia akan segera datang ke sini. Dan karena aku tidak bertemu dengannya selama lebih dari 6 bulan, kurasa tidak akan memakan waktu lebih lama lagi. Oh, bagus sekali. Ngomong-ngomong, Minos, namamu sama dengan finalis turnamen rohani, komentar Mirya padanya sambil menyandarkan kepalanya di salah satu bahu pemuda itu. Jangan bilang kamu orang yang sama. Oh, aku selalu memikirkan pertanyaan ini sejak aku bertemu denganmu, tapi aku belum pernah menanyakannya sebelumnya karena itu tidak mungkin. Namun, setelah sekian lama aku berada di kota kering ini, aku menyadari bahwa ada beberapa kesamaan di antara kalian berdua. Mendengar ini, Stuart muda tersenyum dan berkata tanpa banyak kepura-puraan. Memang benar dari wanita berpengalaman sepertimu, hehe, kamu memang benar. Apakah ini benar? Dia menanyakan ini hanya untuk mengkonfirmasi apa yang dia dengar. Bagaimanapun, terlepas dari kecurigaannya, kebenaran selalu jauh lebih penting daripada sekadar spekulasi. Oleh karena itu, setelah mendengar konfirmasi Minos, Mirya mengangkat bagian atas tubuhnya dan berdiri berhadapan dengan pria itu, menatap matanya. Jika dia tidak bermain-main dengannya, maka Mirya telah menemukan kenyataan mengejutkan dari finalis turnamen spiritual. Alih-alih melakukan apa yang dipikirkan kebanyakan orang, yaitu berlatih di salah satu sekte kerajaan Flaming, orang seperti itu malah memerintah wilayahnya sendiri di utara benua tengah. Tapi apakah dia menukar salah satu sekte kekaisaran itu dengan tempat ini? Atau mungkin dia menerima sumber daya eksternal? Mungkinkah itu sesuatu yang lebih dalam? Mirya tidak tahu jawaban atas pertanyaan-pertanyaan ini, tapi dia sangat ingin belajar. Itu benar, Stuart muda berkata sekali lagi, melihat raut wajah wanita cantik itu. Dia tidak keberatan mengatakan kebenaran tentang hal itu kepada Mirya, karena dia akan menandatangani kontrak jiwa dengannya dalam waktu kurang dari 2 bulan dan juga tidak memiliki izin bebas untuk meninggalkan kota kering pada saat itu. Jadi, pemuda ini tidak perlu khawatir jika dia mengetahuinya. Menakjubkan, tapi apa yang kamu lakukan di wilayah kami? Bukankah lebih baik kamu berada di kekaisaran sekarang? Dia bertanya pada Minos, masih memperhatikannya dengan penuh perhatian. Saya tidak bergabung dengan sekte Flaming Empire manapun, karena saya berpartisipasi dalam kompetisi itu hanya untuk menguji diri saya sendiri dan bertemu dengan beberapa orang berpengaruh. Mendengar hal seperti itu, Mirya hampir merasa seperti baru saja ditampar kepalanya. Kamu melakukan apa? Sulit baginya untuk mempercayai kata-kata seperti itu. Siapa di wilayah miskin ini yang tidak mau melakukan apapun untuk mendapatkan kesempatan seperti itu? Terlebih lagi, peluang yang dibuang Minos bukanlah jalan yang aman menuju sebuah kerajaan, sebagai murid biasa sebuah sekte. Tidak, apa yang telah dia serahkan adalah kesempatan untuk menjadi seseorang yang dihargai oleh sekte tempat dia bergabung sebagai ahli masa depan. Kenapa kamu melakukan hal seperti itu? Kamu adalah salah satu dari mereka yang tidak peduli. Dia mengatakan sesuatu tetapi kemudian berhenti berbicara karena dia memikirkan kata-katanya dengan lebih baik. Omong kosong, jika dia tidak peduli dengan kekuatannya, dia tidak akan sekuat itu dan tidak akan memaksaku untuk tinggal di tempat ini. Setelah beberapa saat mencoba untuk pulih dari pikirannya yang kacau, sementara pemuda itu masih memperhatikannya dengan senyuman di wajahnya, wanita ini berbicara lagi. Minos, aku tidak mengerti kamu. Kupikir aku pandai membaca orang, terutama pria sepertimu. Tapi sekarang aku sadar kalau kamu sangat kompleks. Haha, apakah itu pujian? Ya, tapi jawab aku kenapa kamu tidak pergi ke kekaisaran? Pasti ada alasannya. Tentu saja ada. Dia dengan tenang berkata sambil mengungkapkan keseriusannya kepada Mirya, membuat ekspresi kecewa dan menatapnya dengan intens. Melihat ini, Mirya menelan ludahnya dan memperhatikannya dengan cermat, menaruh seluruh perhatiannya pada kata-kata berikut yang akan dia ucapkan. Saya dapat melihat bahwa ini adalah rahasia besar. Jadi, dia berpikir sejenak,
sebelum dia mendengar suara pemuda itu. Aku tidak pergi ke kekaisaran karena dia berhenti sejenak saat dia menyesuaikan diri di tempat tidur itu, mengambil posisi duduk. Dengan itu, dia meletakkan salah satu tangannya di bahu Miria dan menyelesaikan jawabannya. Karena aku tidak butuh. Setelah itu, Minos tidak bisa menahan tawa ketika dia melihat wajah Miria menjadi sangat merah saat dia menekan rahangnya dan menatapnya. Kamu bajingan, kamu bercanda. Setelah mengatakan itu dan melemparkan beberapa pukulan ke dada pemuda di depannya, dia jatuh ke pelukannya lagi, disandera oleh pemuda itu. Memem gelombang. Setelah berciuman sejenak, Minos memperhatikannya sejenak dan tertawa. Tapi aku serius. Aku tidak membutuhkan kekaisaran. Lihat levelku saat ini. Jika aku mengandalkan sumber daya dari salah satu sekte, aku mungkin masih berada di bawah level 45 saat ini. Dan mendengar komentar seperti itu, Miria hanya bisa diam, tidak tahu harus berkata apa kepada pemuda ini. Lagi pula, meskipun dia tidak tahu tentang cara kerja sekte kekaisaran, dia tahu bahwa Minos hanya berada di level 39 di akhir kompetisi itu. Dengan waktu yang telah berlalu sejak pertandingan terakhir antara Minos dan Troy, tidak ada orang lain yang dia kenal, termasuk tokoh-tokoh sejarah regional, yang bisa maju secepat ke level 48. Bahkan tidak ada petani terkenal dari wilayah ini, seperti Dennis Red, yang berhasil tumbuh begitu cepat. Yah, itu masuk akal. Tapi apakah kamu akan mempertahankan kecepatan sebaik itu setelah menjadi raja spiritual? Tidak banyak sumber daya untuk orang-orang di atas level itu di wilayah kita. Dia merenungkan hal ini tetapi tidak mengatakan apapun kepada Minos. Miria memahami potensi kota kering dan mengetahui bahwa tempat ini jika memiliki peluang untuk berkembang, di masa depan dapat menjadi kekuatan terbesar di bagian utara benua tengah. Tapi dia tidak berpikir itu akan cukup untuk membuat wilayah pemuda ini dibandingkan dengan sekte kekaisaran itu. Ah, lupakan saja. Jika Minos ingin tinggal di sini, saya akan berada di sini untuk melihat apa yang akan dia lakukan ketika dia melihat masalah raja spiritual setempat. Bahkan keluarga kerajaan, dia memikirkannya, saat dia tiba-tiba teringat sesuatu yang berhubungan dengan topik itu dengan Minos. Dia kemudian tiba-tiba membuka matanya dan berkata padanya, "Omong-omong tentang turnamen spiritual, pernahkah kamu mendengar tentang apa yang terjadi di kerajaan salju?" Tampaknya beberapa peristiwa dalam kompetisi itu berakhir dengan kematian seorang pangeran dari keluarga kerajaan di negara bagian itu. Kerajaan salju, kematian seorang pangeran. Stuart muda bertanya, tidak mengerti apa yang dibicarakan wanita ini. Dia tentu saja tidak memiliki banyak informasi tentang apa yang terjadi di kerajaan salju. Bagaimanapun, negara bagian ini adalah salah satu negara bagian yang paling jauh dari dataran hitam di wilayah ini, sehingga menimbulkan ancaman kecil bagi Minos dan di luar kepentingan sementaranya. Akibatnya, pemuda ini tidak peduli untuk mendapatkan informasi penting dari negara tersebut. Mengetahui tentang hubungan eksternal dan posisi keluarga bangsawan di tempat itu sudah cukup bagi Minos. Dia kemudian melanjutkan, "Saya mendengar tentang beberapa masalah di negara bagian itu lebih dari setahun yang lalu, tapi saya tidak tahu detailnya. Apa kaitannya dengan turnamen spiritual? Begitu, sebenarnya, apa yang aku bicarakan terjadi lebih dari setahun yang lalu. Tapi singkatnya, pada saat itu, salah satu pangeran negara itu diculik dan disiksa sampai mati dan lalu jenazahnya dipajang di depan umum." Apa? Minos terkejut dengan ini. Sulit dipercaya, terutama karena orang itu sangat damai dan dikatakan sedikit, bagaimana saya bisa mengatakan berbeda. Miria berkomentar sambil memberi isyarat khas daerah ini untuk menunjukkan hubungan non-tradisional. Dan apa relevansinya? Minos bertanya, tidak mengerti mengapa Miria berbicara tentang pilihan seksual mendiang pangeran negara bagian itu. Lagi pula, siapa yang peduli dengan preferensi orang lain? Masing-masing melakukan apa yang diinginkannya, dan selama hal itu tidak merugikan orang lain, maka semuanya akan sia-sia di dunia seperti ini. Tenang. Biarkan aku selesai bicara. Masalahnya bukan karena dia berbeda. Faktanya adalah hubungannya dengan seorang pemuda tertentu yang berpartisipasi dalam turnamen spiritual mungkin menjadi penyebab kematiannya. Oh, Miria lalu menjelaskan pada Minos. Aku tidak tahu seluruh kebenaran tentang masalah ini, karena bahkan keluarga kerajaan-kerajaan salju pun tidak tahu tentang motivasi atau penyebab kejadian ini. Tetapi informasi yang ada dan diketahui oleh keluarga besar di daerah adalah bahwa pemuda tersebut telah menyinggung salah satu kekuatan daerah.
Setelah itu, dia akhirnya menerima perlindungan dari teman hebatnya. Dan sejak itu sang pangeran tidak pernah setuju untuk menyerah pada tuntutan musuh dari pemuda yang telah berpartisipasi dalam turnamen spiritual itu. Yah, aku tidak perlu mengatakan apa yang terjadi, kan? Mendengar ini, Minos mengerti bagaimana perkembangannya. Jadi, sang pangeran akhirnya membayar dengan nyawanya sendiri untuk melindungi pasangan ini darinya, ya. Dan apa yang terjadi pada orang ini? Apakah dia dibunuh juga? Miriam menggelengkan kepalanya, menandakan tidak, lalu berbicara lagi. Tidak, setidaknya kematiannya belum terkonfirmasi, dan tidak ada kabar tentang dia sejak kejadian itu terjadi. Sepertinya dia memanfaatkan sepenuhnya kesempatan yang diciptakan oleh pangeran untuk menghilang, dia berkata tanpa banyak emosi. Tapi bagaimanapun juga, setelah kematian pangeran kedua kerajaan salju, beberapa hal berubah di negara bagian itu, bahkan mengingat dia tidak berpartisipasi aktif dalam bisnis keluarga kerajaan. Apa yang telah terjadi? Setelah dia meninggal, karena tidak ada kontestan lain untuk pangeran pertama, dia dinobatkan sebagai pewaris mahkota kerajaan tak lama setelah kejadian itu terjadi. Saat itu, pemuda itu berjanji dalam pidatonya bahwa dia akan membalas kematian saudaranya, dimulai dengan tindakan negara tersebut terhadap kelompok pembunuh di balik kematian pangeran kedua. Pencambukan iblis. Baik keluarga kerajaan-kerajaan salju maupun kekuatan regional lainnya di utara benua tengah tidak mengetahui identitas pelaku kejahatan atau rincian lebih lanjut tentang apa yang telah terjadi. Yang mereka tahu hanyalah pemuda yang berpartisipasi dalam turnamen spiritual ini yang menjadi penyebab semua ini. Namun tidak sulit bagi organisasi besar kerajaan salju untuk mengetahui keterlibatan kelompok pembunuh ini dalam kematian pangeran kedua. Selain itu, mereka tahu bahwa tidak ada anggota Scourge of the Devil yang akan menyerang pangeran kedua kerajaan salju secara tidak wajar, karena tidak ada masalah di antara kedua pihak. Pemuda itu telah turun tahta dari posisi politik sejak usia dini di keluarga kerajaan. Oleh karena itu, dia tidak memiliki kontak dengan keputusan organisasi tersebut. Akibatnya, hampir tidak ada raja spiritual dari kelompok pembunuh itu yang akan berselisih paham dengan pangeran itu, sampai-sampai melakukan apa yang telah dilakukan. Jadi, hanya ada kemungkinan bahwa kekuatan lain, atau individu, berada di balik pembunuhan pangeran kedua kerajaan salju. Dia bilang dia akan memulai ini dengan mengejar pasar gelap, sebuah organisasi yang didanai oleh beberapa anggota Scourges of the Devil, dan menjadikan misi pribadinya untuk menghancurkan organisasi itu. Begitu, itu perubahan yang cukup besar. Minos bergumam dengan suara rendah, menyadari pentingnya berita ini. Kerajaan salju adalah salah satu negara bagian di wilayah ini yang tidak melarang kehadiran pasar gelap, dan akibatnya, bisnis yang dilakukan oleh organisasi tersebut di negaranya. Namun dengan perubahan seperti itu, kini negara bagian tersebut bisa menjadi negara kedua yang melarang kekuasaan semacam itu. Di luarnya ada kerajaan akhir, bahkan perbudakan pun tidak diperbolehkan. Namun selain pasar gelap, ada organisasi lain yang dibiayai oleh kelompok pembunuh tersebut di wilayah ini, yang juga akan melakukan balas dendam terhadap putra mahkota kerajaan salju. Dan itu merupakan nilai tambah yang besar bagi Minos. Oh, sungguh tak terduga. Aku tidak pernah mengira hal seperti itu akan terjadi dalam keadaan seperti itu, sementara aku. Dia sedang memikirkan sesuatu ketika dia tiba-tiba menghentikan pikirannya di tengah jalan, mengingat sebuah informasi lama. Kerajaan, tidak mungkin. Dia berseru kaget ketika dia melihat ke langit-langit ruangan itu dan menyadari sesuatu yang penting dalam masalah ini. Saat aku menginvasi markas keluarga Chambers itu, ada surat yang berhubungan dengan mempekerjakan seorang pembunuh untuk melakukan pekerjaan di kerajaan salju. Keluarga Chambers memesan ini. Dia bergumam dengan suara rendah saat senyuman perlahan terbentuk di wajahnya. Apa? Setelah momen antara Minos dan kedua wanita itu, berjam-jam berlalu. Ketika pemuda ini kembali bekerja di kantornya, dia telah menguraikan apa yang harus dia lakukan dengan informasi tersebut. Dia hanya menemukan surat di markas keluarga Chambers sebagai bukti, jadi dia tidak percaya keluarga kerajaan-kerajaan salju akan bertindak tiba-tiba hanya karena itu. Tapi itu tidak berarti dia tidak bisa berbuat apa-apa. Bertentangan dengan itu, Minos berpikir bahwa dia bisa menggunakan informasi ini untuk menimbulkan percikan ketidakpercayaan dari keluarga kerajaan terhadap keluarga Chambers, dan di masa depan, dia bisa menggunakannya untuk keuntungannya. Menurut apa yang dia ajarkan,
pemuda yang terlibat dalam semua ini tidak lain adalah Maxwell Meyer, salah satu pesaing dalam kompetisi itu, yang telah diselamatkan Minos. Itu sangat cocok dengan informasi yang dimiliki Minos, termasuk motivasi terjadinya kejadian seperti itu. Keluarga Chambers tidak dapat membalas kematian salah satu anggota terpenting generasi mudanya karena Minos telah bergabung dengan salah satu sekte Flaming Empire. Tapi itu sama sekali berbeda bagi orang-orang yang ditemani oleh Stuart muda, yaitu Maxwell dan Peter. Terlebih lagi, karena penyelidik keluarga Chambers tidak dapat menemukan Peter, seluruh balas dendam keluarga Chambers diserahkan kepada pemuda yang mencari perlindungan dengan temannya ini. Akhirnya, menyadari semua ini, Minos tahu bahwa jika dia menemukan Maxwell sebelum pemuda ini meninggal, dia akan memiliki saksi penting atas keterlibatan keluarga Chambers dalam masalah ini. Dengan itu, dia bermaksud mengarahkan kebencian keluarga kerajaan-kerajaan salju terhadap salah satu dari banyak musuhnya, keluarga Chambers. Bagaimanapun, tak lama kemudian, Stuart muda memberikan perintahnya kepada Mia dan beberapa prajurit tentang masalah ini. Akhirnya, hari hampir berakhir di kota kering, ketika pada saat itu, matahari perlahan memudar dari cakrawala, meninggalkan garis oranye samar dan langit semakin gelap. Sementara itu, lampu-lampu dari berbagai pos dan alun-alun sudah menerangi area publik, membuat kota ini memiliki pesona malam hari yang sangat disukai penduduknya. Namun pergerakan di jalan-jalan kota bahkan lebih sibuk dibandingkan waktu-waktu lainnya, dengan beberapa gerbong datang dan pergi saat toko-toko lokal beroperasi pada kapasitas maksimalnya. Pada saat yang sama, Ralph dan Rylan sedang berjalan di sepanjang jalan utama kota kering, dengan ekspresi khawatir dan wajah yang sangat gelap. Keduanya belum menikmati layanan lokal. Lagi pula, tak satu pun dari mereka memiliki cukup kristal dan bukan warga kota kering yang memenuhi syarat untuk mendapatkan diskon lokal. Namun meski begitu, ayah dan anak tersebut sudah cukup belajar tentang kota baru ini, terutama mengenai hal-hal yang berkaitan dengan misi mereka di sana. Pertama, tidak ada lagi Akademi Bintang Hitam di kota ini, karena Akademi Persiapan Kota Kering telah sepenuhnya menyerap organisasi tersebut. Kedua, mantan pengawal lokal, yang sebelumnya hanya beranggotakan 30 orang, kini telah menjadi tentara dengan jumlah ribuan orang. Dengan itu, keduanya, meskipun tidak mengetahui kekuatan rata-rata prajurit tersebut, tahu bahwa akan sia-sia mencoba berbicara dengan Lee dan Allison. Kota ini telah menjadi sangat baik bagi orang-orang untuk tinggal di sini, dan bahkan Ralph dan ayahnya mau tidak mau menyadari bahwa ada hal-hal di sini yang bahkan tidak ada di kampung halaman keluarga Hill. Jadi, meskipun mereka mengira keluarga Hill pasti lebih kuat daripada pasukan kota kering setempat, mereka tidak percaya keduanya ingin berubah karena perbedaan jumlah yang sangat besar. Bagaimanapun, kedua pemuda itu akan jauh lebih dihargai dalam kekuatan yang baru dibentuk dan kaya, seperti apa yang telah mereka pelajari tentang kekuatan kota kering setempat, dibandingkan dalam keluarga Hill. Ayah, apa yang akan kita lakukan? Ralph bertanya, dengan ragu sementara dia terlihat sedikit menyesal kali ini. Ayo pergi.